Jadi di awal, kompresornya akan berjalan maksimal ya, untuk mendinginkan dengan cepat. Sedangkan Zinc Ion Filter, ini merupakan filter ion perak dan polimer kationik bermuatan positif, menangkap virus yang bermuatan negatif di udara. Apalagi untuk performa efisiensi, AC ini dapat 5 star rating di CSPF-nya. Setelah connect, semua fitur di AC ini bisa kita kontrol dan kita pantau lewat aplikasi Go Daikin di smartphone. Semua detail status dan pengaturan AC-nya juga bisa dilihat di layar remote-nya yang cukup besar ya. Hari ini saya akan mereview AC pilihan terbaik di sepanjang tahun 2026. Ini adalah Daikin Alpha Inverter Nusantara Prestige. Sebelumnya saya memang sering dengar tentang merek Daikin ini. Saat cuci AC atau benerin AC dan nanya, AC apa sih yang awet dan bagus? Sering dijawab Daikin. Sempat penasaran juga kenapa banyak teknisi yang rekomen AC Daikin sampai akhirnya saya mencoba melihat sendiri AC Daikin ini di toko. Buat teman-teman yang belum tahu, Nusantara Prestige ini merupakan seri perdana AC Union Daikin buatan Indonesia dengan standar global. Jadi ini dibuat di pabrik Daikin yang ada di Cikarang, Indonesia. Dan memang benar teman-teman, AC Daikin ini ternyata beda. Pendinginannya cepet banget. Jadi saya lihat AC Daikin Alpha Inverter Nusantara Prestige ini, ruang kerja atau kamar kalian di rumah itu dingin dalam hitungan menit saja. Dari yang sebelumnya panas dan gerah langsung jadi sejuk dan nyaman. Tidak butuh waktu lama, AC ini mendinginkan ruangan. Daikin Alpha Inverter Nusantara Prestige ini merupakan AC inverter single split. Dan buat teman-teman yang belum tahu bedanya AC inverter dan non-inverter, kalau non-inverter itu punya kecepatan konstan, jadi kompresornya akan nyala penuh untuk mendinginkan ruangan. Dan begitu ruangan sudah dingin sesuai target, dia akan mati. Terus bakal nyala lagi ya, begitu temperaturnya naik. Jadi start-stop yang terus untuk mempertahankan temperatur suhu dalam ruangan. Sedangkan AC inverter seperti ini, cara kerjanya beda. Dia punya variable speed, jadi di awal kompresornya akan berjalan maksimal ya, untuk mendinginkan dengan cepat. Dan begitu temperaturnya sejuk sudah tercapai, motor kompresornya akan slow down untuk mempertahankan temperatur suhu dalam ruangan. Selain itu, AC ini juga punya fitur fast cooling. Pada saat dinyalakan, AC secara otomatis akan mendinginkan 20% lebih cepat daripada AC non-inverter pada umumnya. Jadi ya nggak heran juga ya kalau AC Daikin Alpha Inverter Nusantara Prestige ini bisa mendinginkan ruangan dengan lebih cepat, lalu bisa mempertahankan kesejukan dengan lebih stabil dan hemat listrik. Karena dengan variabel speed fluktuasinya memang sangat-sangat minim, terus dinginnya juga lebih merata teman-teman. Karena AC ini punya fitur 3D airflow, yang swingnya itu bukan cuma swing vertikal saja, tetapi menggabungkan swing vertikal dan horizontal sekaligus. Jadi ya udara dinginnya bisa lebih tersebar merata ke seluruh ruangan. Terus sejuknya juga terasa beda. Udara di ruangan yang pakai AC ini udaranya nggak sekedar sejuk ya, tetapi kayak terasa segar dan kayak nggak ada bau yang aneh-aneh, nggak terasa kering dan lain sebagainya. Ini adalah detail produknya yang memang salah satu fitur kenyamanan yang ada di AC ini teman-teman. Jadi Daikin Alpha Inverter Nusantara Prestige ini menggabungkan 3D teknologi Daikin yaitu streamer, Engine Blue, dan Zinc Ion Filter yang memfilter dan mengurangi zat-zat berbahaya di dalam ruangan. Streamer misalnya, ini akan memancarkan elektron berkecepatan tinggi yang bisa mengurangi alergen, bau, dan lain sebagainya. Sedangkan Zinc Ion Filter, ini merupakan filter ion perak dan polimer kationik bermuatan positif, menangkap virus yang bermuatan negatif di udara dalam waktu sekitar 2 jam. Jadi ini diklaim bisa menguraikan virus, menonaktifkan bakteri, dan menghambat pertumbuhan jamur. Terus Engine Blue Filter. Ini merupakan filter penghilang bau ya. Dan ini masih dikombinasikan juga dengan fitur Smart Humid yang bisa menjaga kelembapan udara ruangan tetap ideal. Jadi ya, udara nggak terasa kering seperti di AC konvensional atau non-inverter.
Kombinasi semuanya ini bikin udara di ruangan tidak sekedar dingin ya, tetapi juga lebih sejuk, sehat, dan nyaman. Dan ini bisa dirasakan teman-teman sejak di awal penggunaannya. Terus ada beberapa fitur juga yang saya rasa bikin ruangan kita dengan pakai AC ini jadi lebih nyaman. Yang pertama ada comfort mode, yang secara otomatis langsung memposisikan swingnya ke atas. Jadi semburan udara dingin tidak langsung mengenai kepala kita. Biasanya di AC kebanyakan harus atur secara manual swingnya ya, nungguin dia di posisi atas lalu di stop. Tetapi di sini sudah ada satu tombol kompor otomatisnya. Terus ada juga quiet mode yang kalau diaktifkan bikin operasional outdoor AC bisa lebih senyap, yang kadangkala juga diperlukan ya. Misalnya pas lagi malam hari atau kita pas lagi tidur dan outdoor AC dekat dengan kamar kita. Lalu yang paling menarik, ini ada fitur deteksi orang yang bisa memonitor posisi kita. Dan bisa kita atur nih, agar semburan anginnya nggak kena kita secara langsung. Atau malah pengen semburannya yang otomatis mengenai kita secara langsung. Ini bisa diatur sendiri ya, sesuai dengan kenyamanan dan kebiasaan kita selain nyaman. AC Daikin Alpha Inverter Nusantara Freestick ini juga hemat listrik sebagai AC inverter. Kompresornya punya variabel speed yang bakal kencang di awal, tetapi setelah temperatur ruangan mulai dingin, kecepatan otomatisnya turun. Dan penggunaan listriknya jadi lebih hemat dan juga lebih stabil ya. Rentang operasionalnya untuk yang 3/4 PK ini ada di 190 watt sampai 1080 watt. Jadi penggunaan listrik yang tinggi cuma di awal saja ya, sekitar 15-20 menit, dan begitu udara di dalam ruangan sudah mulai sejuk, AC inverter seperti ini bisa sampai 70% lebih rendah dibandingkan AC non-inverter yang cara kerjanya on dan off di kompresor dalam kecepatan penuh. Apalagi untuk performa efisiensi, AC ini dapat 5 star rating di CSPF-nya. Terus ada dua level mode low watt yang bisa kita aktifkan ya, untuk membuat konsumsi listriknya bisa lebih rendah lagi. Selain berguna untuk menghemat penggunaan listrik, ini juga useful ya, buat yang rumahnya kapasitas daya terbatas yang cuma pakai listrik dengan daya 1300 watt saja, itu sangat useful. Jadi setelah udara ruangan sejuk, penggunaan listrik AC bisa lebih minim. Dan kita bisa pakai alat-alat elektronik yang lainnya ya, tanpa khawatir listrik mati karena kelebihan beban. Ada sensor juga yang bisa kita aktifkan ya, supaya AC ini bisa mendeteksi orang di dalam ruangan. Jadi selama ada orang di dalam ruangan, temperatur akan diturunkan sesuai target. Tetapi kalau AC mendeteksi ruangan kosong ya, seperti nggak ada orang selama 20 menit, temperatur akan dinaikkan 2 derajat secara otomatis. Untuk lebih menghemat listrik, lalu kembali diturunkan ke temperatur target, begitu AC mendeteksi ada orang lagi. Ini bikin AC Daikin Alpha Inverter Nusantara Freestick lebih hemat listrik dan juga efisien saat digunakan di rumah. Mudahnya pengoperasian, Daikin Alpha Inverter Nusantara Freestick ini juga jadi salah satu hal yang bikin AC ini beda ya dari banyak AC konvensional. Karena selain bisa dioperasikan lewat remote, kita juga bisa mengoperasikan AC ini dari jarak jauh lewat smartphone. Install aja aplikasinya Go Daikin di smartphone ya, dan konekin AC Daikin Alpha Inverter Nusantara Freestick ini ke koneksi WiFi 2,4 GHz di rumah kita. Dengan cara melakukan scan QR code yang tersedia di bagian depan kanan bawah unit. Setelah connect, semua fitur di AC ini bisa kita kontrol dan kita pantau lewat aplikasi Go Daikin di smartphone. Kita bisa melihat temperatur di dalam ruangan berapa, temperatur di luar ruangan berapa, tingkat kelembapan udara berapa persen, sampai penggunaan dayanya berapa watt kelihatan semua di aplikasi ini. Kita bisa atur temperatur target, bisa atur mode pendinginan, mau cool, dry, atau fan only. Bisa nyalain atau matiin AC. Terus di bawah ini itu ada banyak sekali fitur yang bisa kita atur ya, dengan pengaturan yang sangat fleksibel. Misalnya timer, kita bisa atur waktu ya, di hari apa, dan jam berapa aja, mau nyala atau mati, atau nyalanya mau di mode apa, dan temperatur berapa dengan kecepatan fan berapa. Itu bisa diatur semua teman-teman. Jadi sangat-sangat fleksibel pengaturan timernya.
Terus mode low watt ini mau diatur di level berapa? Mode powerful juga bisa diaktifkan ya, untuk memaksimalkan pendinginan lebih cepat. Pengaturan swing itu bisa dihidupkan atau dimatikan. Per swing misalnya, mau nyalain yang swing horizontal aja, atau yang vertikal aja. Kecepatan pennya juga bisa diatur ya. Ada on-off timer yang lebih sederhana juga, untuk mengatur otomatis on-off dengan lebih cepat. Terus ada 3D airflow, yang kalau dihidupkan itu, bikin swing horizontal dan vertikal menyala semua untuk meratakan hembusan. Ada mode proof yang bisa diaktifkan juga ya, untuk mencegah jamur-jamur muncul dan mengotori AC. Terus ada coil clean untuk membersihkan coil. Ada smart humid untuk mengontrol kelembapan udara di dalam ruangan tetap terjaga. Lalu ada pengaturan smart anti-mold juga ya, untuk mencegah pertumbuhan jamur di ruangan. Ada fitur smart care untuk terus memantau performa dari AC ini. Ada pengaturan kompor airflow juga, sensor deteksi orang yang bisa kita atur modenya apa aja yang hidup ya. Apakah mode deteksi orang untuk lebih hemat energi, atau mode untuk mengubah arah semburan otomatis bisa diatur di sini. Terus ada pengaturan mode streamer yang bisa menyemburkan elektron berkecepatan tinggi ya, untuk mengurangi alergen, virus bau, dan zat kimia berbahaya dalam ruangan. Semua pengaturan lewat aplikasi Godaikin ini bisa kita akses dari jarak jauh ya, melalui internet lewat smartphone kita. Dan untuk pengaturan konvensional bisa kita lakukan juga ya, menggunakan remote bawaan. Di remote ini semua pengaturan penting ada di tombol. Kita bisa mengatur mode pendinginannya, temperatur targetnya, tingkat kecepatan pennya, serta berbagai fitur yang sering diakses seperti level low watt-nya, sensor otomatis, mode powerful, mode swing, mode quiet, mode comfort, mode proof, sampai pengaturan timer. Semua detail status dan pengaturan AC-nya juga bisa dilihat di layar remote-nya yang cukup besar ya. Dengan informasi lengkap, jadi mau dikontrol dengan mudah pakai remote bisa, mau dikontrol jarak jauh ya pakai smartphone juga bisa. Bahkan di unit AC indoornya itu juga ada tombol on-off-nya ya teman-teman. Untuk durabilitas, untuk build quality-nya dan materialnya, saya yakin AC ini bakal sangat awet dan tahan lama. Pertama, hairpin atau U-bend. Di evaporatornya itu dilapisi coating khusus ya, berwarna abu-abu, yang tahan korosi. Jadi umur pemakaiannya bisa lebih panjang di berbagai kondisi. Lalu di evaporator dan kondensornya juga ada lapisan pelindung bluepin-nya, yang juga bisa mencegah karat ya, akibat debu, garam, asam, dan mencegah penumpukan air berlebih. Evaporator dan kondensor jadi lebih awet dan bersih, yang bikin AC ini bisa bekerja lebih optimal, dan ujung-ujungnya juga punya masa pakai yang lebih panjang. Ada Super PCB yang juga bisa membuat AC ini bisa menghadapi fluktuasi listrik, mampu menahan lonjakan dari 150 volt sampai 440 volt. Ada PCB box-nya juga untuk mencegah cicak masuk dan merusak komponen PCB. Dan ini dikombinasikan dengan fitur mold proof yang mencegah jamur muncul di indoor AC, dan fitur coil cleaning yang bikin AC lebih awet dan bersih. Seandainya ada error atau kerusakan yang terdeteksi pun, kita bakal langsung dapat notif dari aplikasi sehingga permasalahan bisa segera diatasi dan tidak menyebabkan kerusakan yang lebih jauh. Fitur-fitur durabilitas ini menurut saya ya, bisa membuat IC Daikin Alpha Inverter Nusantara Prestige ini lebih awet dan tahan lama di pemakaian jangka panjang. Karena ruangan gak sekedar jadi lebih sejuk, tetapi juga lebih nyaman suasananya. Udaranya terasa segar, pendinginannya cepat, fiturnya lengkap, serta penggunaan listriknya hemat. Bisa dikontrol dari jarak jauh lewat smartphone. Jadi nilai plusnya ya di AC ini dengan durabilitas yang juga sangat menjanjikan. Dan so far, memilih Daikin Alpha Inverter Nusantara Prestige ini adalah keputusan yang tepat menurut saya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya share ya hari ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat seputar AC ini, silahkan sampaikan di kolom komentar.